الله ما في قلبي غير الله نوري صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Insan Pilihan TV. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan kisah dalam video sebelumnya, yaitu kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat saat hijrah ke Madinah. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah Abu Bakar. Kemudian Nabi memberitahukan Abu Bakar bahwa harus pergi hijrah malam itu, dan beliaulah yang ditetapkan sebagai sahabat untuk menyertainya. Dengan ketetapan itu, Abu Bakar merasakan kebahagiaan yang luar biasa, bahagia bercampur haru sehingga air matanya menetes deras sekali. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Thur. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Hal ini dilakukan supaya para pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melalui jalan itu. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Tidak ada yang mengetahui persembunyian Nabi di Gua Thur, kecuali keluarga Abu Bakar, Abdullah putra beliau, kedua putrinya Asma dan Aisyah, serta pembantu setianya Amir bin Fuhairah. Peranan keluarga Abu Bakar As-Siddiq sangat besar sekali dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Tugas Abdullah sehari-hari berada di tengah-tengah orang Quraisy untuk menyadap informasi mengenai sikap mereka terhadap Nabi Muhammad. Amir bertugas menggembalakan ternak milik Abu Bakar untuk menghapus jejak apabila Abdullah mengirimkan makanan di Gua Thur. Menyiapkan susu dan daging, Asma dan Aisyah memasak menyediakan makanan di rumah, kemudian diantarkan oleh Abdullah untuk Nabi dan ayahnya. Setiap Abdullah berangkat ke Gua Thur atau kembali, di belakangnya selalu diikuti oleh Amir dengan ternak kambingnya yang banyak, menghapus jejak Abdullah agar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Sebelum Nabi memasuki Gua Thur, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memeriksa keadaan gua itu, apakah aman untuk bersembunyi atau tidak. Dalam gua itu biasanya ditempati oleh binatang-binatang buas dan serangga berbisa. Setelah Abu Bakar memeriksanya dan dianggap aman, baru memberitahu Nabi agar beliau masuk ke dalamnya. Dalam gua itu, karena sangat lelah, Nabi tertidur, meletakkan kepalanya di paha Abu Bakar. Kaki Nabi terlihat melepuh bengkak karena beliau berjalan tanpa alas kaki. Waktu memangku Nabi yang sedang tidur itu, tiba-tiba Abu Bakar melihat di dekat jempol kakinya ada lubang yang luput dari pengamatannya. Dari lubang itu akan keluar kalajengking besar yang siap menyengat. Abu Bakar segera menutup lubang itu dengan ibu jari kakinya. Segera setelah itu dirasakan olehnya sengatan kalajengking yang sangat menyakitkan, sehingga sengatan itu seolah-olah dirasakan sampai ke ulu hati. Menahan sakit yang sangat luar biasa itu mengakibatkan badan Abu Bakar menggigil dan seluruh tubuhnya gemetar, sehingga Nabi terjaga dari tidurnya. Baru Nabi mengetahui apa yang terjadi. Dengan cepat beliau berusaha mengeluarkan bisa dari ibu jari kaki Abu Bakar, serta kemudian mengobatinya dan berdoa sehingga Abu Bakar sembuh. Orang-orang musyrik Quraisy merasa kecewa dan menyesal luar biasa setelah Nabi Muhammad lolos dari kepungan mereka. Mereka tidak lagi berpikir terhadap Ali yang sedang tidur menggantikan Nabi.
Pikiran mereka hanya tertumpu pada Nabi Muhammad yang telah lolos dan harus dikejar sampai ketemu. Dengan demikian Sayyidina Ali pun selamat, dan besok harinya beliau melaksanakan apa yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang musyrik Quraisy terus mencari Nabi dengan menggunakan ahli-ahli jejak padang pasir, sampai kemudian mendekati Gua Thur, tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar. Mulanya mereka sudah mengira Nabi bersembunyi di gua itu. Tetapi setelah mereka melihat di mulut gua itu terdapat sarang laba-laba, di sampingnya ada 2 ekor burung dara sedang mengerami telurnya, dan ada dahan-dahan pohon yang menutup lubang gua itu. Mereka yakin gua itu tidak mungkin ada penghuninya. Mereka terlampau percaya terhadap perhitungan rasionya, sehingga berkeyakinan demikian. Sebenarnya pada saat orang-orang Quraisy itu naik ke Bukit Thur dan mengamati gua itu, saat itu merupakan detik-detik yang menegangkan. Abu Bakar melihat kaki-kaki mereka, sehingga beliau berbisik kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sekiranya mereka melihat ke bawah telapak kakinya, pasti akan melihat kita." Nabi menjawab, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu kira bahwa kita ini hanya berdua? Ketahuilah, yang ketiganya adalah Allah yang melindungi kita." Itulah kenangan di Gua Thur yang mencekam dan menegangkan. Hari-hari berikutnya dirasakan agak lega, tidak begitu mengkhawatirkan. Peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu. Jikalau tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Idh akhrajahul ladzina kafaru thaniyatnaini, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seseorang dari 2 orang. Idh huma fil ghari, ketika keduanya berada dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, di waktu dia berkata kepada temannya, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa'anzalahullahu sakinatahu alaihi, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha, dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Wa kalimatullahi hiyal ulya, wallahu azizun hakim, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 40. Setelah 3 hari berada di Gua Thur, Nabi SAW dan Abu Bakar pergi berhijrah ke Madinah dengan mengendarai 2 ekor unta yang telah disiapkan oleh Abu Bakar. Segala persiapan dan bekal untuk perjalanan telah disiapkan oleh Asma dan Aisyah, kakak beradik putri Abu Bakar yang sangat setia membela Nabi. Selain menyediakan 2 ekor unta, Abu Bakar menyiapkan uang sebanyak 5-6 ribu dirham. Itulah sisa kekayaan yang dimiliki Abu Bakar. Perjalanan Nabi dan Abu Bakar melewati jalan yang sulit yang tidak bisa dilalui orang untuk menghindari pengawasan kaum musyrikin Quraisy. Para sahabat Nabi yang lain berhijrah secara sembunyi-sembunyi, kecuali Umar bin Khattab, seorang pahlawan yang dijuluki singa padang pasir.
Umar bin Khattab setelah mengetahui para sahabat Nabi berhijrah, langsung menghunuskan pedangnya, mengumumkan kepada orang-orang Quraisy bahwa beliau akan berhijrah. Setelah melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Al-Haram, beliau berangkat dan tidak ada seorang pun yang berani mengganggunya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah menyelesaikan amanatnya, berhijrah dengan berjalan kaki. Di siang hari yang panas menyengat, beliau bersembunyi di balik gunung-gunung batu. Malam harinya melakukan perjalanan sampai berjumpa dengan Nabi di Quba, kota kecil di dekat Madinah. Di sanalah Nabi dan para sahabatnya membangun masjid yang pertama kali, yang dinamainya dengan Masjid Quba. Di kota Yasrib, yang kemudian menjadi Madinatul Rasul atau kota Nabi, umat Islam dan seluruh penduduk kota telah bersiap-siap menerima kedatangan seorang muhajir besar, Nabi akhir zaman dan Rasul yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Kota ini bagaikan lautan yang bergolak, menumpahkan gelombangnya menerpa pantai. Semua orang, besar dan kecil, pria wanita, kaya miskin, menyatu dalam suasana bahagia, gembira, bercampur haru menyambut kedatangan seorang pemimpin yang mereka dambakan. Dengan alunan musik padang pasir yang khas, pemuda-pemudi Madinah yang gagah dan cantik, orang-orang tua dan anak-anak menyambut kedatangan Nabi dengan alunan syair berikut. Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama menerangi kami. Min thaniyatil wada'i, dari celah bukit Wada. Wajibas syukru alaina, patutlah kami bersyukur. Ma da'a lillahi da'i, karena da'i penyeru ke jalan Allah itu telah berseru. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai yang dibangkitkan kepada kami. Ji'ta bil amril muta'i, engkau datang dengan perintah yang dipatuhi. Hijrah yang berarti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau meninggalkan suatu perbuatan, atau memisahkan diri dari pergaulan tertentu. Dalam sejarah Islam dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Hijrah Nabi dari Mekah ke Taif selama beberapa hari saja, kemudian kembali ke Mekah. 2. Hijrah sahabat Nabi yang pertama dari Mekah ke Habasyah, yaitu Ethiopia. 3. Hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. 4. Berhijrah dari perbuatan yang tidak baik kepada yang baik, hijrah dari tercela kepada perbuatan terpuji. Berhijrah dalam arti yang pertama sampai ketiga tidak mungkin kita lakukan dan tidak perlu lagi. Yang harus kita lakukan adalah berhijrah dalam arti yang keempat, yaitu meninggalkan perbuatan yang tercela menuju perbuatan terpuji, meninggalkan yang tersesat dan menuju petunjuk ilahi. Mengenai hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, Yauma fathi Makkah la hijratah walakin jihadun wa niyyatun wa idastumfirtum fanfiru, rawahul Bukhari. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, tetapi yang ada adalah hijrah untuk berjuang dan berniat yang baik. Apabila kalian diajak berjihad, maka bersegeralah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i. Muslim yang sempurna adalah orang yang tidak mengganggu muslim lain dengan lisan dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i.
Setelah sampai di Madinah dan unta Nabi berhenti di lapangan luas tempat menjemur kurma milik dua bersaudara, Sahal dan Suhail bin Amr, maka Nabi SAW dan para sahabatnya sepakat untuk membangun masjid raya di tempat itu. Lapangan itu kemudian dibeli dari pemiliknya untuk segera digarap pembangunan masjid yang dicita-citakan itu. Sementara membangun masjid, Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub, Khalid bin Zaid al-Ansari. Pembangunan masjid itu dikerjakan secara bergotong royong oleh sahabat-sahabat Nabi dengan penuh keikhlasan. Nabi SAW pun ikut bekerja langsung dengan para sahabatnya dengan bersungguh-sungguh, sehingga menambah semangat bagi para sahabatnya yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Masjid raya itu dibangun dengan bangunan yang sangat sederhana, disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan di waktu itu. Masjid itu merupakan bangunan terbuka yang luas. Tembok-temboknya terbuat dari batu bata kasar. Sebagai atapnya terdiri dari daun-daun kurma, dan sebagian yang lainnya dibiarkan terbuka. Setelah selesai membangun masjid, Nabi melanjutkan dengan pembangunan rumah beliau di samping masjid. Rumah itu pun sangat sederhana. Di samping masjid juga dibangun tempat-tempat sederhana untuk tinggal orang-orang miskin yang tidak mempunyai kemampuan untuk membangun rumah. Sebagian dari mereka adalah para muhajirin dari Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, supaya sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami yang insya Allah sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.